Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya lagi Siti Husnul Khotimah. Kali ini temanya kisah misteri yang saya akan bawakan tentang pengalaman pribadi saya. Bagi penghuni channel, bagaimana kabarnya di masa pandemi ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan juga selama PPKM ini jangan lupa ya, kita sering minum vitamin dan juga berolahraga, berjemur, dan juga kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi penghuni-penghuni yang lainnya yang belum subscribe di channel kami, dimohon untuk segera subscribe ya. Bagi yang penasaran, bisa bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagi kalian yang begitu banyak teman-temannya, bisa share nih channel ini. Biar bagi-bagi pengalaman dan bagi-bagi cerita seru lainnya bagi yang suka sama yang mistis-mistis dan horor-horor. Kita mulai lagi nih langsung ceritanya. Ini pada awal saya tahun 2018 itu saya kerja masuk jadi customer service di salah satu sebuah perusahaan daerah Surabaya, di arah-arah Kenjeran, pokoknya disitulah. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, kita samarkan saja nama perusahaannya. Waktu itu kerja sistemnya itu ada shift 3, pertama pagi sampai siang, kedua siang sampai sore, ketiga itu sore sampai malam. Malamnya itu sampai jam 10 malam. Beres-beres pulang itu sampai rumah sekitar jam 11-an. Tutupnya itu tutup rukonya itu jam 11. Kantornya itu berada di ruko lantai 1, 2, 3, 4. Maksudnya itu ada 4 lantai. Satu ruko itu dibuat perusahaan. Di sentra itu kebetulan yang buka sampai malam aja cuman perusahaan atau ini kami ya, toko kami. Pokoknya dari pagi sampai paginya itu jam 6 sampai jam 11 malam. Waktu itu saya bekerja sebagai customer service, beranggotakan dan bertimkan itu saya dan teman-teman saya itu sekitar 4 sampai 5 orang. Ya, supervisor, kemudian senior, kemudian ada lagi senior satu lagi, dan 2 itu saya yang masih baru sama teman saya yang masih baru. Kebetulan senior kami ini resign gitu waktu itu. Jadi kebanyakan saya ini ditaruh di shift malam. Teman saya resign ini kuliah di Jakarta sama sambil dapat kerja di Jakarta. Awal-awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Cuman rumor-rumornya, dengar-dengarnya nih banyak banget nih cerita yang serem-serem. Memang terkenal angker di situ. Dari teman-teman aja, dari ceritanya teman-teman itu memang angker gitu. Lantai 2 sama lantai 3 itu beroperasional itu hanya sampai pukul ini aja sih, sampai pukul 4 sore. Dari pagi sampai pukul 4 sore. Selain customer service sama gudang, itu lainnya itu Senin sampai Jumat itu sampai jam 4 sore semua, pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi khusus untuk customer service ini gak boleh libur Sabtu Minggu pun tetap masuk kayak gitu. Jadi shift-shiftannya ada 3. Waktu itu masih banyak cerita-cerita mistis ya, maksudnya itu gosip-gosip kayak gitu. Saya masih belum seberapa percaya karena saya belum mengalami sendiri waktu itu. Kemudian kebetulan lah waktu hari itu saya shift malam. Saya dengan teman saya, tapi bukan satu divisi customer service, dia bagian kayak nge-proof gitu, nge-proof pembayaran kayak gitu, wallet kayak gitu. Terus habis itu ini teman saya cowok sama saya sama senior saya VC teman saya yang resign, yang senior saya yang resign itu VC kita nih ya. Waktu itu kita shift malam. Waktu itu kita shift malam, enak-enaknya nih. Waktu itu kita VC-VC-an, tiba-tiba kita tuh kayak teringat kejadian di YouTube, ada anak kecil yang ada Mbak Dini kayak gitu. Mbak Dini, terus habis itu kita tuh bercanda-bercanda, anak Mbak Dini loh, ada Mbak Dini loh, kata teman-teman saya kayak gitu waktu VC. Terus kita
kita juga kayak menimpali, iya ada Mbak Dini gitu. Terus habis itu nggak lama kita ngobrol, terus kita tutup tuh teleponnya. Habis itu nggak lama kemudian tiba-tiba tuh sekejap aja gitu langsung lampu itu banyak nih kan, lampu-lampu kita di lantai 1 tuh banyak banget lampu ya, berderet-deret. Terus tiba-tiba itu dep, mati satu, dep, mati satu. Sekarang logikanya gini, kalau misalkan lampu mati atau konslet itu pasti langsung mati semua kan. Ini enggak, matinya tuh kayak berurutan, dep 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 dep, jadi kayak dimainin gitu. Jadi lampu mati dari ujung sana dulu, dep, langsung habis itu sampingnya, dep, ini kan lampunya banyak berderet-deret tuh, dep dep lah. Kita itu bertiga tuh cuma bengong gini ngeliatin. Nggak lama kemudian udah mati di atas kita tuh, kita langsung lari, wah langsung kayak gitu. Kita bertiga tuh keluar dari ruko itu. Gila, itu bener-bener serem banget. Terus habis itu aku sama teman-teman, kamu sih ngomongin Mbak Dini, kamu ngomongin Mbak Dini ya, kayak gitu. Temanku cowok juga, iya kamu tuh sih ngomongin Mbak Dini kayak gitu. Akhirnya kita main salah-salahan, kita keluar itu, kita lihat semuanya daerah sentra ruko itu nggak ada yang mati sama sekali. Cuman ruko kita aja, ruko perusahaan kita aja yang mati. Kita bengong dong, sampai kita panggil security, kita telepon terus, kita telepon bagian gudang, ya kan beda tuh kantornya gudang sama kantor office-nya kita. Terus habis itu teman saya nih sampai telepon manajer kita nih, manajer yang mimpin di ruko ini, kita telepon nih. Terus habis itu disuruh nyalain, nggak bisa. Disuruh nyalain lagi nggak bisa. Terus habis itu sampai dicoba berkali-kali, sampai jam berapa? Itu sampai jam 10 malam. Lama banget kejadiannya itu. Terus habis itu kita itu sampai ngerjain sesuatu itu, pekerjaan kita itu sampai balesin customer itu, kita itu sampai di luar ruko. Di luar ruko itu kan terang tuh kan, di luar itu apa, di ruko-ruko tempat lain kita itu terang, sampai laptop semua itu kita bawa tuh, kita center pakai HP, kita ambil dari dalam itu, kita bawa telepon semuanya. Jadi biar nggak macet atau mati gitu loh kendalanya. Kita kan customer service yang harus melayani 24 jam gitu sampai malam jam 11. Kalau di atas jam 11 kan otomatis sendiri auto kayak gitu. Terus habis itu nggak lama kemudian nyala tuh, tapi nyala kita itu nggak ada yang berani masuk, dan kebetulan itu sudah tutup. Itu kejadian yang benar-benar nyata dan disaksikan sama 2 orang teman saya sendiri. Itu rame di grup. Sesudah itu di grup customer service tuh di WA tuh kita rame ngomongin kayak gitu. Itu sebelumnya tuh juga udah 2 kali kayaknya kejadian kayak gitu. Dulu ini sama senior saya yang pindah ke Jakarta ini juga pernah lampu mati kayak gitu. Cuman yang paling lampu mati cuman nggak serem yang ini tadi. Kemudian ada suara kayak gelodak-gelodak gitu loh di atas sama di dapur belakang yang arah tangga deket wastafel kayak gitu, deket kamar mandi gitu, kayak gelodak-gelodak, kayak ada suara duk 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 kayak gitu. Kemudian habis itu pokoknya yang paling serem yang ini tuh tadi, lampu matinya tuh bisa kayak dimainin gitu loh. Habis itu nggak lama dep, jadi matinya tuh kayak dimainin gitu, nggak kayak orang kalau kita lampu mati pada umumnya itu kan langsung mati kayak gitu. Jadi pokoknya itu serem banget. Itu cerita dari saya. Waktu itu saya juga kan sudah pindah, cuman nggak sampai 1 tahun ya, pindah ke tempat kerja di daerah Sidoarjo. Lah waktu di tempat kerja di daerah Sidoarjo ini saya sering banget lembur di tempat saya kerja yang sampai sekarang ini saya tempatin di penerbit buku. Waktu itu saya sama temen saya aja, senior saya SPV, bagian divisi accounting ya. Waktu itu cuma berdua aja. Kita itu sering lembur sampai jam 8 malam, sampai setengah 9 kalau hari Jumat ya. Kita itu sering lembur. Waktu itu lagi banyak-banyaknya. Saya pegang suatu wilayah yang besar, jadi saya ini banyak analisa yang sampai malam kayak gitu. Awal-awal ya kan. Masih di tahun-tahun pertama saya masuk kerja. Ya, waktu itu saya tuh lagi asik ngobrol nih sambil ngerjain, ngerekap kayak gitu. Terus tiba-tiba saya tuh, oh iya Mbak, saya dulu juga pernah kerja jadi customer service gini. Akhirnya kita tukar sharing gitu loh, cerita-cerita. Nggak lama kemudian, oh iya Mbak, waktu itu tuh di kantor saya ini cerita ke senior saya ini, SPV saya. Iya, tiba-tiba tuh kita tuh lagi ada kayak YouTube itu tuh yang Mbak Dini itu kan viral tuh. Kita tuh lagi kayak
bercanda kayak gitu. Mbak Dini nggak lama kemudian itu mati, dep. Habis cerita gitu tuh kita langsung, masa sih Mbak, gitu kata teman saya. Iya beneran. Terus habis itu nggak lama kemudian nih, telepon di divisi yang nggak lembur sama sekali, di divisi keuangan itu bunyi tililit gitu. Kita kan langsung shock gitu loh, nggak ada orang gitu loh di situ. Kita mau angkat nggak ya gitu. Siapa ini yang telepon kayak gitu. Habis itu diangkat itu mati, nggak ada suaranya. Kita tutup lagi. Sesudah saya cerita Mbak Dini tentang di kantor saya yang lama dulu itu, kita habis dia medeni ya gitu, kayak serem ya gitu, langsung telepon lagi, ada sampai 3 kali. Akhirnya kita udah feeling kita itu udah nggak enak gitu, kita nggak mau ngangkat gitu loh. Kita berada di lantai 3, hanya 2 orang dan itu ada 4 lantai. Dan di situ di perusahaan saya yang sekarang ini tuh gede banget, ruangannya juga gede banget, dan satu ruangan lantai 3 itu hanya kita berdua aja. Di lantai-lantai yang lain itu kosong. Habis itu kita udah feeling kita itu udah nggak enak gitu. Udah yuk, ayo, udah selesai yuk. Iya, udah jam 8 lebih juga. Ayo gitu. Lemburnya kan kalau hari-hari biasa selain hari Jumat kan sampai jam 8 aja. Udah kita matiin tuh cepet-cepet ya. Itu bunyi telepon itu sampai peng 3. Pertama itu kita angkat itu memang nggak ada suaranya. Terus habis itu, ini paling dikerjain security. Kita tuh pikirannya kayak gitu. Terus habis itu kita tutup tuh waktu itu nelpon lagi sampai peng 3 kali, sampai 3 kali. Terus habis itu, waduh feeling kita nggak enak, kita beres-beres, kita lekas kunci ruangan, kita matiin semua, kita turun. Sampai di pos security, ada 5 menit kan jalan kaki, kita turun di security gini, Mas, gitu kan security-nya ada 2. Mas, ngerjain ya? Ngapain sih telepon-telepon, ada apa? Gitu. Hah? Enggak Mbak, nggak ada yang telepon gitu. Jangan bohong, jangan bohong gitu. Iya beneran, sumpah demi Allah, katanya 2 orang security tadi nggak ada yang telepon. Loh terus siapa yang telepon? Aku sama seniorku tuh sampai nggak mau. Kita cepet-cepet sampai rumah pun kepikiran siapa ya yang tadi yang teleponnya. Jadi semenjak saat kejadian itu, waktu kita lembur kita nggak berani ngomongin soal Mbak Dini. Sama seperti kasus di kantor saya sebelumnya. Jadi meskipun bisa jadi itu palsu atau enggak ya yang di YouTube yang cerita tentang Mbak Dini itu, tapi saat kita ngomongin itu bener-bener kejadian nyata, kita tuh ngalamin sendiri. Nggak tahu kenapa aku sama teman-temanku di kantor yang lama, tempat kerjaku yang dulu, ngalamin kejadian habis ngomongin itu langsung kayak gitu kejadiannya, langsung dikerjain sama makhluk halus itu, langsung dimatiin semua lampunya. Dan yang di kantor saya yang baru ini pun langsung kejadian juga, kayak dikerjain juga gitu, kayak seolah-olah dia tuh nggak suka dibicarain gitu. Jadi ini saya cerita saya, pengalaman saya. Jadi ya kita bukannya niat untuk menantang ya, cuman untuk menceritakan pengalaman pribadi saya terkait hal-hal yang tak kasat mata. Yaitu cerita dari saya, sekian dulu untuk cerita saya yang kali ini. Dan benar-benar banyak saksinya, banyak yang ngalamin juga sama saya. Dan istilahnya memang kita tidak ditampakin langsung, tapi kita dikerjain kayak gitu. Jadi oke, kalau kayak gitu kita ambil hikmahnya. Kita selalu dimanapun tempat kita tetap berdoa. Dimanapun kita berada, semua ada penghuninya. Dan kita tidak boleh menantang, dan apapun yang terjadi kita tetap berucap salam saat kita memasuki wilayah lain. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai jumpa dengan saya di kisah misteri selanjutnya. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan jangan lupa share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu.